What's up internet, here we go again. Kali ini kita akan membahas alur sebuah film asal Filipina yang berjudul Sunday Night Fever. Menceritakan tentang seorang calon istri simpanan pejabat yang naksir dengan seorang koki tampan cuy. Mengetahui hal itu, si pak pejabat pun gak tinggal diam. Dia pun melakukan berbagai cara untuk menjauhkan calon istrinya itu dari koki tersebut. Guys, kalau kalian lagi gabut dan pengen dapat 250.000 yang bisa dipakai buat beli pulsa, token, atau belanja di e-commerce kesayangan kalian, kalian bisa banget masukin kode gua di kredivo kalian dan belanjain di sana poinnya. Lumayan banget kan, bisa beli pulsa 50.000 tapi cuman bayar setengahnya atau 25.000 aja. So, tanpa berlama-lama lagi, langsung aja kita masuk ke dalam alur ceritanya. Film dimulai dengan menampilkan seorang koki bernama Mikey. Mikey cukup dikenal luas oleh kalangan wanita yang menyukai masakannya sekaligus juga daya tariknya yang tampan ini. Rekan bisnisnya ini adalah Warren, dan bisa dibilang selain menjadi koki, Mikey juga merupakan seorang pebisnis ulung di bidang restoran. Namun meski kini pria itu sudah berada di puncak karirnya, sampai saat ini Mikey masih juga melajang karena terlalu sibuk dengan pekerjaannya. Suatu hari di apartemen mewahnya, Mikey dengan teleskopnya pun melihat-lihat pemandangan indah. Dan ya, pemandangan indah yang dimaksud itu adalah ini cuy. Dan dari sinilah Mikey semakin semangat menjalani hidupnya. Untuk bisa berkenalan dengan wanita yang dilihatnya semalam, dia pun mengikuti senam pagi yang cukup rutin diadakan di lantai dasar apartemennya. Dan akhirnya di satu kesempatan, Mikey pun berhasil berkenalan dengan doi yang ternyata bernama Kim. Keesokan harinya ketika sedang berkeliling menyambut para tamu, secara nggak sengaja Mike kembali bertemu dengan Kim. Namun saat itu rupanya Kim datang bersama dengan kekasihnya yang bernama Rudy. Rudy berkata jika dia sudah beberapa kali datang ke restoran tersebut. Dia sangat menyukai semua masakan yang ada di restoran ini. Rudy yang juga merupakan seorang investor akhirnya membuka obrolan untuk mengajak sang koki beserta koleganya yaitu Warren untuk bekerja sama dengannya. Dan mereka pun sepakat untuk kembali bertemu di weekend nanti guna membahas usaha barunya itu. Di malam harinya, Mikey kembali melihat pemandangan indah. Dia pun menyadari kalau Kim sedang berpusreng dengan Rudy. Lantas beberapa menit kemudian mereka pun selesai. Dan karena faktor berat badan, Kim pun menyuruh Rudy untuk berolahraga karena tadi permainannya bener-bener cuma bentaran banget cuy. Lantas setelah itu Rudy pun mendapat panggilan dari istrinya untuk segera pulang dan dari sini kita pun tahu kalau Kim hanyalah selingan Rudy. Karena ditinggal Rudy beberapa hari, Kim kemudian menghabiskan waktunya untuk berbelanja dan berjalan-jalan bersama dengan keluarganya. Meski keluarga Kim sudah mengetahui bahwa putrinya merupakan simpanan dari Rudy, namun ibunya serta saudara Kim gak mempermasalahkan hal tersebut selama hidup mereka semua terjamin cuy. Mike yang sangat mengagumi Kim, rupanya dia juga mengabadikan beberapa momen yang dianggapnya menarik di handphone kedua miliknya. Singkat cerita, tibalah hari di mana Mikey dan Warren bertemu dengan Rudy untuk membahas bisnis mereka di apartemen Kim. Mereka pun akhirnya sepakat dan Rudy akan memberikan modal yang cukup besar untuk membuka beberapa cabang restorannya. Lantas sesaat kemudian, keberadaan Kim di sana langsung membuat Mike gagal fokus hingga dia pun menumpahkan minumannya sendiri dan membuat celananya basah. Lalu di saat Mikey akan kembali mengenakan celananya yang baru dikeringkan, tanpa dia sadari handphone miliknya terjatuh di kamar mandi tersebut. Lantas pada sore harinya, Kim pun menemukan handphone tersebut dan karena penasaran akhirnya dia memeriksa galeri di HP itu dan menemukan beberapa video tentang dirinya. Namun anehnya Kim malah tersenyum melihatnya dan menyadari jika itu adalah handphone milik Mikey karena ada foto dia juga. Pada keesokan harinya, Kim mendatangi Mikey di restorannya. Di sana Kim langsung menanyakan tentang handphone yang dia temukan di rumahnya. Awalnya Mikey nggak mau ngaku kalau itu handphone miliknya karena dia pun yakin Kim udah memeriksa galerinya.
Pada akhirnya setelah Kim menjelaskan bahwa dia nggak apa-apa dijadikan objek bacolnya, Mikey pun mengakuinya dan langsung meminta maaf secara gentle. Dia juga mengakui bahwa dirinya sangat mengagumi Kim. Kim pun mengatakan kalau rekaman itu hanya boleh untuk Mikey aja dan nggak boleh disebarin ke grup keluarga. Suatu hari apartemen Kim kedatangan kang servis AC untuk benerin AC yang bocor. Mata si kang servis ini pun hampir copot kala melihat Kim yang juga lagi beberes rumah. Lantas setelah itu Rudy pun datang dan mendapati si kang servis yang lagi melongo itu. Walhasil Rudy pun langsung membogemnya. Bahkan hal itu juga membuat Kim kena semprot lantaran menurutnya Kim sengaja memancing si kang servis itu. Sementara itu Mikey terpantau baru aja beres berpusreng dengan seorang bule. Namun ketika si bule pergi, Mikey malah kembali mencari pemandangan indah yang menandakan bahwa dia udah benar-benar demen banget sama si Kim. Di saat hari ulang tahun sang ibu, Kim hanya terdiam ketika ibunya menanyakan kapan Rudy akan menikahinya. Meski sudah lama menjalin hubungan dengan Rudy, Kim masih belum tahu kapan Rudy akan menikahinya. Ketika mereka beranjak pulang, terjadi sedikit perdebatan di antara mereka. Dan hal itu disebabkan karena Rudy yang terus menghubungi rekan bisnisnya dan sama sekali nggak memperhatikannya. Rudy yang nggak mau mendengar pun malah balik marah dan berujung dengan Kim yang diturunin di tengah jalan. Dan karena udah kesel banget, dia pun memutuskan untuk mendatangi apartemen Mikey. Mengetahui Mikey yang sangat menyukainya pun membuat Kim langsung berani ngajakin Mikey untuk berpusreng dengannya. Setelah kejadian itu, hubungan mereka pun jadi makin akrab. Mereka juga jadi sering ketemu pas Rudy lagi sibuk kerja. Dan Kim merasa bahwa Mikey adalah pria yang bisa melengkapi hidupnya, khususnya dalam hal perpusrengan duniawi. Dalam pertemuannya dengan Rudy mengatakan bahwa dia akan pergi selama 1 pekan untuk menemui anaknya yang tinggal di luar negeri. Dan lantas setelah Rudy pergi, Kim dan Mikey pun melancarkan aksinya dengan mengajak Kim staycation di alam terbuka sembari healing santuy. Setelah Mikey dan Kim pulang dari berlibur, keesokan harinya Kim langsung memperkenalkan Mikey kepada keluarganya tepat di hari ulang tahun saudaranya. Di sini kakak serta adik-adiknya pun sangat bahagia karena kedatangan Kim. Namun sangat berbeda dengan ibunya yang terlihat gak suka dengan kehadiran Kim bersama pria lain. Sang ibu kemudian memarahi Kim dan berkata bahwa kebahagiaan Kim adalah bersama Rudy. Ibunya sangat ingin jika Rudy lah yang nantinya akan menjadi menantunya. Udah gitu selama ini kebutuhan mereka juga terpenuhi berkat kebaikan Rudy. Pada akhirnya Kim yang sadar atas semua pengorbanan Rudy padanya serta keluarga besarnya pun memutuskan untuk mengakhiri hubungannya dengan Mikey. Dia sebenarnya takut akan kehilangan semua yang dimilikinya. Mikey pun gak tinggal diam. Dia terus meyakinkan Kim jika masih bersama Rudy maka dia hanya dijadikan selingan dan hal itu akan terus membuatnya sakit hati. Namun apa mau dikata, Kim terus memikirkan kebaikan Rudy, bahkan banyak pula mimpinya yang sudah jadi kenyataan berkat bantuan Rudy. Namun setelah diingatkan kalau Rudy adalah pria yang kasar, Kim pun akhirnya mulai luluh pada Mikey. Malam itu ketika Kim pulang ke apartemennya, dia dikejutkan dengan Rudy yang sudah berada di sana, sehingga hal itu pun membuatnya sedikit panik. Rudy lantas bertanya tentang apa aja yang telah dilakukan Kim selama dia pergi. Lantas di saat yang sama Rudy pun kemudian mengeluarkan beberapa foto kedekatan Kim dengan Mikey yang berlibur di pegunungan tempo hari. Dan rupanya Rudy mengirim seorang anak buahnya untuk terus memantau Kim saat dia sedang bertemu anaknya. Kim yang panik pun hanya bisa mematung. Kemudian Rudy mendatangi Mikey di restorannya. Rudy pun membatalkan semua perjanjian kerjasama yang sudah mereka sepakati. Dia juga memperingatkan Mikey untuk menjauhi Kim jika nggak ingin hal buruk terjadi kepadanya dan keluarganya. Lantas setelah kejadian itu, Rudy udah nggak memberikan uang lagi kepada Kim. Hal ini pun membuat sang ibu kebingungan dengan nasib keluarganya, khususnya mengenai rumah yang harus dicicil serta biaya hidup sehari-hari. Sang ibu pun meminta Kim untuk meminta maaf dan kembali dengan Rudy. Namun di sini Kim berkata jika dia mencintai Mikey dan ingin mengakhiri hubungannya dengan Rudy. Namun pada keesokan harinya, Kim yang gak tega dengan ibu dan keluarganya pun dengan terpaksa dia pun kembali kepada Rudy. Dan untuk hal itu Kim pun diminta untuk pindah ke apartemen lain.
Mikey yang melihatnya pun berusaha menahan kepergian Kim. Namun ternyata saat itu keputusan Kim sudah benar-benar bulat. Dalam sebuah pesta, Kim dan Rudy yang baru saja berbaikan membuat Rudy berani bertingkah seenaknya padanya. Hal itu pun membuat Kim benar-benar muak dan akhirnya dia pergi lalu mendatangi apartemen Mikey. Awalnya Mikey bersikap dingin pada Kim karena dia nggak bisa mempertahankan perasaannya. Namun karena Kim terus meminta maaf secara tulus, Mikey pun akhirnya luluh. Kim saat itu memohon agar dia mau membawanya ke tempat yang jauh dari sini. Mikey pun demi membuktikan perasaannya, akhirnya dia langsung mengajaknya pergi. Namun sayangnya saat akan berangkat, mobil mereka dihadang oleh mobil Rudy. Rudy yang ternyata memiliki basic bela diri ini pun dengan mudahnya bisa merebut kembali Kim. Mikey pun tak tinggal diam, dia terus mengikuti perginya mereka. Di dalam perjalanan, Kim pun terus memohon untuk mengikhlaskan dirinya. Dia mengatakan untuk kembalilah kepada istrinya dan juga anaknya, dan menyadari jika hubungan mereka terus dilanjutkan, maka akan banyak orang yang sakit hati termasuk istri dan juga anak-anaknya. Rudy pun akhirnya memberhentikan mobilnya dan secara gentle mengatakan pada Mikey untuk menjaga Kim. Dan setelah Mikey berjanji akan terus bersikap baik pada Kim, mereka pun akhirnya pergi setelah berpamitan kepada Rudy.